Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Saya doakan semoga pada perjumpaan kali ini kita semua dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Ada orang yang begitu takzim dengan kiai-kiainya, apalagi yang kiai Jawa. Tapi ada sebagian orang yang sangat takzim sekali dengan para habaib. Kalau kita mengkaji lebih dalam lagi bahwa di balik penghormatan seseorang itu selalu ada yang melatar belakangi, entah orang yang menghormati kiai-kiainya, entah orang yang menghormati dan mencintai para habaib-habaibnya. Sekarang ini kita sering melihat di media-media sosial, apalagi akhir-akhir ini kita banyak menemukan berita-berita tentang saling adu argumentasi antara habaib-habaib dan kiai-kiai Jawa, walaupun tidak semuanya, tapi ada sebagian yang itu memenuhi beranda-beranda media sosial kita. Bahkan orang yang awam pun tidak gentar untuk ikut memberikan komentar. Mari kita belajar lebih bijak lagi dalam menyikapi berita-berita di media sosial. Cukup kita menyimak saja. Kita kan bukan orang yang serba tahu dan bukan orang yang sok tahu nih, mudah-mudahan. Tapi saya harap melalui Teras Cinta ini bisa menjadi sebuah media untuk kita menjaga kedamaian hati kita sendiri. Cukup kita menyimak saja dan mengambil hikmahnya. Mari kita belajar menghormati orang lain karena manusianya, memanusiakan manusia, itu saja. Saya Teras Cinta, respect untuk jenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah regulasi ketakziman terhadap dzurriyyah Rasul. Hari ini sahabat dzurriyyah Habib. Hari ini banyak kejadian bahwa ketakziman komoditi keagamaan itu menjadi kebutuhan pokok, terutama ketika dipersepsikan dalam kebutuhan politik. Jadi regulasi kebutuhan ketakziman terhadap dzurriyyah Rasul itu bagaimana regulasinya? Terus tentang komentar bahwa yang mengatakan ketika putra Nabi Muhammad itu tidak ada yang sampai menikah sehingga secara jalur biologis terhenti pada Siti Fatimah. Jadi bagaimana kajian biologis secara darah keturunan Rasul itu, terus regulasi ketakzimannya. Kita orang NU kan paling ditekankan ya, dalam artian orang-orang Asy'ariyah NU itu paling membesarkan bagaimana kesakralan ketakziman terhadap dzurriyyah Rasul. Ini regulasi yang jelas, kemudian secara biologis, secara sosial bagaimana menurut Buya sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan barang emah pinter bagus, tapi bakal kepinteran belesak. Doglong bagus, kedoglongan. Sedikit lagi begini, kadang-kadang ada asumsi begini bahwa sepinter-pintere sira baka wong biasa ya kala mulia karo putra karo Habib sing dalam tanda kutip orang alim-alim nemen. Ini asumsi semacam ini pripun? Ya, itulah makan saya jawab. Demen silakan. Habibaka haunamma, cintailah sedang-sedang saja. Asa ayakuna baghidaka yaumama, kapan-kapan bisa terjadi dia menjadi musuhmu. Wa abghid baghidaka haunama, sengit-sengita sing sedang-sedang baik sih. Asa ayakuna habibaka yaumama, kapan-kapan bisa menjadi kekasihmu. Apalagi kepada anak cucunya, kepada nabinya pun tidak boleh berlebih-lebihan. Sampai kencingnya diminum ngapain? Sampai entutnya diwadahin cipriben mana? Takzim itu tidak sampai ke situ, ya kan begitu.
Tetapi begini, saya juga sama pada standar itu. Apalagi orang tua saya itu juga sangat memuliakan habaib. Saya paling sering kalau gulat sama Nabi itu saya dimarahi, anak putu Kanjeng Nabi kan kenang kan gitu, betul nggak? Sampai sekarang. Dan saya juga mengerti orang tua saya. Tidak bisa dipungkiri, ketika Anda sangat mencintai saya dan takzim pada saya, setelah saya mati, anak saya datang ke rumah Anda, lemon balik ke disangon ya boleh. Percaya enggak? Itu sama. Kita ini berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Allah itu melalui beliau. Ya begini kan. Lo bagaimanapun sebelesak-belesakane, senakal-nakalane, ya saya tidak akan bisa berbuat lebih banyak, hanya sekedar menghormati saya. Bagian badegat ongkosi balik keka. Ya kan begitu. Tetapi ketika dibandingkan dengan orang Jawa, Habibnya tukang mabok, orang Jawanya soleh, ya tetap saya tidak bisa menghormati orang mabok dong. Saya menghormati orang Jawa yang soleh. Kalau orang Habibnya soleh, Jawanya soleh, yang soleh saya kasih penghormatan 100, ini 120, karena yang 20 buat keturunan Kanjeng Nabi. Paham nggak? Itu saja kok. Jadi artinya sekalipun saya tahu ada orang ngaku-ngaku Habib, tetap saya berpura-pura tidak tahu. Waktu balik tek ongkos sih, bobot dewek kan mang. Kita mah niatnya menghormati anak putune Kanjeng, itu aja kok. Tetapi ketika dia tidak benar, ya tidak bisa kita biarkan. Iya dong, kita luruskan sama haknya. Jadi jangan ada perlakuan istimewa. Sekarang saya mau nanya, anak cucu Kanjeng Nabi yang paling disayang itu Sayyidina Husain. Satu mulut yang makannya bareng-bareng sama Kanjeng Nabi, gentenan gigitan sama Kanjeng Nabi. Paham? Disembelih, dipotong kepalanya oleh mereka sendiri. Iya kan? Dibuat bal-balan. Muawiyah pakai pedangnya, giginya ditekir gitu. Bacot kencing beli tak begitu. Bayangkan. Paham kan nih? Jadi artinya wong Arabe langkah sing ngormati sampai jam kian jadi bilang antel. Paham nggak? Malah kita lebih hormat kan begitu. Positif negatif positif. Kalau saya mah ya sudah hebat lah, mudah-mudahan. Jadi artinya begini, bukan karena kita meyakini anak putu Kanjeng Nabi majlis surga semua, tidak juga. Jadi kita mengukurnya dari rasa cintamu kepada Kanjeng Nabi. Ketika engkau memberikan penghormatan kepada anak cucunya, itu kan namanya legal formal. Artinya bisa dibenarkan. Dan tetap saja ketika Allah membayar cintamu kepada anak cucunya, bukan membayar Habib yang gak sholat itu, tapi cintamu kepada Rasulullah. Paham bikin ke? Itu persoalannya, itu aja persoalannya. Ada. Ya itu. Jadi artinya bahwa tetap saja kalau ada Habib yang soleh, orang Jawa yang soleh, penghargaan saya plus lebih sedikit untuk Habib yang soleh, kan begitu. Tapi kalau Habibnya tidak soleh, orang soleh, tetap saya menghormati orang Jawa yang soleh. Dan saya tidak meyakini ada darah biru. Punten. Darah saya merah, alhamdulillah sehat ya, gak ada darah biru. Sebab itu semuanya, sekalipun orang mengatakan ada terah itu adalah unsur genetika dalam mewariskan bakat-bakat dan sebagainya. Tapi saya tetap hanya kepada Allah saja. Bakat apapun semuanya adalah berdasarkan hidayah Allah semuanya. Tidak ada siapapun yang bisa memberi hidayah kepada saya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini, yang dibayar oleh Allah nantinya pada akhirnya adalah bukan materinya, tetapi kebaikan hati kita sebetulnya. Betul.
kita mau nolong orang, ternyata kantong lah duitnya dicopet. Itu sudah dicatat kebaikan hatimu ingin menolong orang, daripada engkau nolong orang tapi engkau bercerita kepada orang lain. Begini persoalannya. Sudah, kita terusin lagi ke tema kita yang awal. Anda menolong orang, tapi kita kan pernah cerita, oke, Pondok Sadang Pingenkah, saya dulu pernah bantu 50 juta saya bantu. Oke, mungkin Anda cerita itu tidak sadar, betul nggak? Tapi saya yang menerima kebaikanmu itu tersinggung ketika kebaikanmu kepadaku kau ceritakan kepada orang lain. Paham nggak? Nah, sebegitu halusnya perasaan kita, itu yang akan membimbing kita. Nanti pada akhirnya yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya baik kok, bukan karena amal. Betul. Kalau tidak demikian, nanti yang bisa masuk surga kiai saja, yang bisa masuk surga orang kaya saja, yang miskin gimana? Terkadang orang bodoh hatinya lebih baik dari orang pintar. Terkadang orang miskin hatinya lebih baik dari orang kaya. Mau dicontohkan? Bitarmi nyumbang berapa tadi? 500. Iya. Nah, kemudian saya nyumbang 5 juta. Gede mana pahalanya? Tidak dilihat 500-nya ada ininya. Bitarmi itu nyumbang 500 tuh karena dia baru dapat gajian 3.000. Jadi berapa persennya tuh? 3.000 nyumbang 500. Berapa? 1/6. Iya. Saya punya sawah 6 hektar. Sanggup gak nyumbang 1 hektar? Jadi yang loman siapa? Betul gak? Saya tidak menilai orang yang sholatnya ihdinas siratal mustaqim. Ketalah kocik. Iya. Dengan sholatnya bitarmi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wala beddolin. Iya. Yang Allah lihat nanti bukan lidahnya, kader pelo-pelone sapa, ilat oli gawiane sapa, tempok nang Gusti Allah bae sih. Kan gitu. Tapi ketika itu hati dia yang manclang, yang khusyuk, yang penuh dengan rasa, itu yang dicatat oleh Allah. Itu saja kepersoalannya. Jangan kecil hati. Yuk kita belajar berbuat baik kepada siapapun. Jangan pengen yang banyak. Sebisa-bisa kamu, sedikit pun gak masalah. Karena orang yang sedang susah pun tidak minta banyak, tidak apa kok. Betul nggak? Minta banyak nggak? Enggak kok. Ya udah bisa sebenarnya. Sepiring nasi sudah cukup kok. Jadi kesimpulannya bahwa ada satu, kembali lagi, bahwa ketika kita bisa membahagiakan orang lain, disitulah puncak kebahagiaan kita. Terima kasih. Enggak. Wis kono baik nggih punten. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.